Beberapa tahun terakhir itu kan sering ada isu misalnya, eee, yang berpuasa tolong menghormati yang tidak berpuasa, atau sebalik. Kalau dulu itu kan yang tidak berpuasa tolong menghormati yang berpuasa selama bulan Ramadan. Iya, kan ada dalam, kaidah usul itu Mhm, disebutkan al-ajru ala qadri masyaqqah. mhm. Jadi pahala itu berimbang lurus dengan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Ilham Saputra dalam program Banyak Tanya dari Jawa Pos. Kali ini kita hadir dalam edisi Ramadan. Tentunya dalam kondisinya Ramadan kita akan bicara banyak terkaitan dengan Ramadan. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Abdul Muid Nawawi Ya, dari PT IKI, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Quran ya, Jakarta. Selamat datang Pak Abdul Muid. ya, terima kasih diajak ke sini. Terima kasih dan kini dalam konteks bulan Ramadan kita banyak sekali akan bertanya. Kalau sebelumnya di sisi sebelumnya kan bulan Ramadan ini spesial sekali dan kami sangat merasa spesial dengan hadirnya Pak Muid. Kita akan bicara banyak hal soal puasa Ramadan. Oke, kita ngobrol santai aja sih Pak. Kita bicara soal puasa di selama ini banyak hal yang orang bertanya. Mungkin orang hanya sekedar puasa ya, puasa dari subuh sampai maghrib habis berbuka. Tapi kan ada amalan yang banyak kita lakukan, ada yang luput kita anggap biasa ternyata itu mengganggu puasa dan bagaimana kita berpuasa. Apalagi ini beberapa tahun terakhir itu kan sering ada isu misalnya, eee, yang berpuasa tolong menghormati yang tidak berpuasa, atau sebalik. Kalau dulu itu kan yang tidak berpuasa tolong menghormati yang berpuasa selama bulan Ramadan. Iya, Nah, Pak Muid melihatnya bagaimana ini? Isu, soal orang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa? iya, begini ya, mungkin kawan-kawan sekalian, ya, saya Abdul Muid Nawawi. Iya, Jadi begini ya, tentang menghormati tidak menghormati, saya pikir ini isu yang menarik di kota-kota besar ya, nah, ketika memang orang begitu banyak macam-macamnya ya. heeh, Kalau saya misalnya dari daerah di Sulawesi Selatan, ya tidak tidak banyak macamnya, mmm, jadi ya ada keseragaman dalam berpuasa. mhm, Ya, ada keseragaman dalam segala hal ya, mmm, termasuk dalam berpuasa. mmm, Sehingga kita jarang ketemu misalnya orang yang tidak berpuasa ketika memang waktunya puasa. mhm, Apalagi kita memang mayoritas muslim di tempat-tempat seperti itu. Tapi ketika itu di kota besar, mmm, meskipun, mayoritas muslim, mmm, tapi ada kemungkinan mereka tidak berpuasa mhm, dan banyak penyebabnya. mhm, Mungkin tuntutan hidup, dia harus, bekerja, mhm, setoran belum cukup ya, tapi tenaga sudah terkuras demikian banyak mmm, sehingga mereka tidak tidak sanggup, berpuasa, ya mhm, tidak sanggup melakukan puasa. mhm, Nah, karena itu muncul muncul hal-hal seperti itu. Sepertinya, ada pihak yang tidak berpuasa, sepertinya tidak peduli mmm, ya kepada mereka yang berpuasa. mhm, Sering disebut toleransi, tapi bagi saya sih bukan toleransi, mungkin lebih kepada empati ya. mhm, Jadi merasa, orang berpuasa itu merasa sedang lapar, mmm, sedangkan orang di depannya itu enak-enak aja makan gitu. mhm, Padahal kita juga harus lihat bahwa kata enak-enaknya makan mungkin juga tidak tepat bagi mereka. mhm, Barangkali mereka bukan sedang mau makan mhm, atau sedang tidak menghormati orang yang tidak berpuasa. mhm, Ya, mereka memang perlu makan itu karena tuntutan kehidupan mereka, mhm, tuntutan pekerjaan dan mhm, sebagainya. Ya, tidak sesederhana mereka tidak sedang menghormati siapapun. mhm, Ya, itu adalah mereka sedang berada di dunianya sendiri, mhm, sedang melakukan kewajibannya dan membuat dia tidak berpuasa. mhm, Tetapi kalau secara kasat mata memang terlihat ya gitu, ada hal-hal ya seperti itu. Nah, mungkin juga ini dari ini ya, kaget mhm, budaya yang kita biasanya berasal dari, daerah, mhm, yang ya, bukan perkotaan, mhm, di mana kita secara seragam semua berpuasa, dan tiba-tiba kita berpuasa di kota besar,
di mana ada orang yang tidak berpuasa di Hmm. sekitar kita, Hmm. ada perasaan tidak dihormati oleh mereka. Mhm. Sedangkan di waktu kita di kampung, ya biasa saja. Hmm. Ya biasa saja. Terasa semua orang saling menghormati. Padahal sesungguhnya kita perlu melihatnya secara jauh lebih kompleks ya. Hmm. Tidak sesederhana mereka tidak sedang ingin tidak berpuasa, Hmm. tapi ada penyebab-penyebab tertentu. Saya tidak ingin mengatakan memaklumi, Hmm. tetapi pada dasarnya masing-masing orang punya peristiwa yang tidak dialami oleh orang lain. Kalau di daerah lain yang dominasi populasinya atau Muslim Ya. itu berpuasa tuh sangat gampang lah karena Gampang. lingkungannya membentuk ya, sehingga yang tidak berpuasa sangat dikawal jangan sampai tidak berpuasa di tengah orang berpuasa kan. Ya. Dan itu bahkan terjadi pengawalan itu dari pemerintah ya. Oh ya, Pemerintah apakah itu Satpol PP lah gitu kan, sehingga terjadi tanda petik itu apakah sweeping ataupun razia ya, sehingga kalian menghormati yang berpuasa itu di daerah provinsi kota yang dominasinya Muslim. Nah sementara di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, di Medan dan di mungkin Makassar juga sekarang kan kategori kota besar juga lah. Ya. Ternyata paradigma itu berbalik. Yang berpuasanya sekarang menghormati yang tidak puasa. Jadi sikap apa yang harus kita lakukan yang berpuasa ini terhadap orang yang tidak berpuasa? Saya melihat begini ya. Sesungguhnya tantangan orang berpuasa itu keliru kalau dia merasa tantangannya dari luar. Tantangan orang berpuasa dari diri dia sendiri. Itu yang saya pikir sering keliru ya. Misalnya kalau kita membutuhkan sebuah ekosistem yang mendukung hanya untuk kita bisa berpuasa dengan baik, saya pikir itu tidak bijak ya, tidak bijak. Justru bisa mengurangi pahala. Ya karena kalau ekosistem berpuasa kemudian membuat kita berpuasa dengan baik, itu kan berarti tantangan kita dalam berpuasa itu tidak banyak. Tapi ketika ekosistemnya tidak mendukung, justru pahala puasanya jauh lebih besar. Ya kan ada dalam kaidah usul itu disebutkan al-ajru ala qadri masyaqqah. Jadi pahala itu berimbang lurus dengan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Misalnya kalau orang mau pergi berjamaah sholat di masjid, rumahnya yang dekat masjid dengan rumahnya yang jauh dari masjid itu banyakkan yang pahalanya yang jauh dari masjid. Begitu pula mereka yang berpuasa dengan tantangan yang seperti di perkotaan tadi dan di pedesaan atau di yang lebih homogen lah, itu pasti lebih ringan bagi mereka dan konsekuensinya pahala puasanya tidak sebanyak mereka yang tantangannya lebih berat. Gitu. Apakah itu definisi dari Ramadan? Kita memuliakan Ramadan itu ya kita menguji keimanan di Ramadan itu dengan berpuasa di tengah kondisi yang plural ini atau bagaimana? Iya. Justru di situ menariknya karena sering isu tentang menghormati dan tidak menghormati itu dia sedang berbicara tentang orang lain. Sedangkan puasa itu tidak pernah bicara tentang orang lain. Dia bicara tentang diri sendiri. Ya, begini. Kita lihat seluruh ibadah-ibadah utama dalam bulan Ramadan itu semuanya bersikap diam. Ya, puasa sendiri. Puasa itu kan mirip dengan pause. Jadi kalau kita dulu ya waktu saya masih muda mencet radio tape itu kan ya, ada di pause. Pause itu kan diam. Diam, menahan. Diam. Kemudian ada namanya al-imsak. Puasa itu kan secara bahasa sama dengan imsak. Apa arti imsak? Menahan. Mana itu diam. Jadi ketika ngomong ketika dia sedang bicara dia imsak berarti dia berhenti berbicara. Ketika dia makan kemudian imsak berarti dia berhenti makan. Jadi nuansa-nuansa puasa itu nuansa-nuansa diam. Kemudian ada ibadah yang biasanya di masyarakat kota itu rajin ya. 10 malam terakhir itu masjid full. Apa namanya? Iktikaf. Iktikaf itu menurut bahasa Arab itu artinya diam juga. Bahkan kalau lagi iktikaf banyak gaya atau banyak goyang itu membatalkan iktikafnya. Misalnya keluar masjid, maka ketika mau kembali ke masjid untuk iktikaf itu niat lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya iktikafnya sedang terputus. Diamnya sedang terputus karena berbanyaknya. Nah, dengan demikian ketika orang berpuasa itu sedang sangat lebih berbicara kepada diri sendiri daripada orang lain. Yang disuruh diam siapa? Bukan orang lain yang disuruh diam. Diam kamu harus hormat sama saya. Tidak. Dia sedang berbicara untuk diri sendiri. Ya, itu puasa itu spiritnya tentang diri sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, ini menarik soal diam.
Nah, biasanya kalau di dalam puasa itu orang banyak diam, itu artinya mengurangi aktivitas. Ya. Sehingga ada ungkapan di bulan puasa itu tidur pun menjadi ibadah. Nah, ini benar nggak sih orang tidur, banyak tidur, apa akhirnya setelah zuhur, sholat zuhur di masjid akhirnya menambah istirahat di zuhur sampai asar. Ini definisi, apakah masuk dalam kategori definisi diam tadi dalam Ramadan? Di satu hal definisinya termasuk, tapi di hal lain tidak. Dalam arti begini, kalau yang dimaksud diam kemudian berhenti beraktivitas, itu keliru. Seakan-akan Ramadan itu adalah ibadah yang justru mengurangi aktivitas yang konsekuensinya mengurangi kreativitas. Itu keliru. Diam ini bukan berarti berhenti beraktivitas yang kemudian kreativitas itu juga ikut berhenti, tidak. Kita tahu bahwa dalam dunia kreativitas itu kan perlu ada waktu-waktu diam kan? Ya, ya. Agar kreativitas justru menjadi lebih meningkat. Karena kalau dikuras dalam aktivitas terus, tidak ada waktu merenung, tidak ada waktu berpikir. Seniman-seniman juga kan perlu mengalami waktu kontemplasi. Oh, kontemplasi. Ya. Jadi kalau diartikan justru mengurangi aktivitas mungkin ada benarnya. Tapi kalau dimaksud dengan mengurangi kreativitas, saya pikir keliru. Tidak begitu. Apakah itu dimaksud dengan definisi puasa ular? Karena kan ada ya, saya di sebuah daerah. Oh iya, dia terus tidur terus. Oke, ya. Gimana? Kamu ini puasanya puasa ular. Setelah karena puasa kamu banyak diam. Karena kan definisinya ular itu setelah makan dia diam aja kan. Dia diam. Dia ini mengunyah kembali itunya ya. Nanti dia bangun setelah lapar lagi. Iya, itu kritik menarik sungguhnya. Jadi puasa itu bukan berarti berhenti beraktivitas, tetapi memang memberi ruang banyak permenungan. Kenapa? Agar kreativitas semakin baik, malah kreativitas itu. Sebagai misalnya seorang yang hidup di dunia kreatif, ya, diam itu bukan untuk untuk berhenti berkreativitas, tetapi justru agar kreativitasnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti orang mengendapkan sesuatu, dierami, kemudian nanti keluarnya jauh lebih baik. Gitu. Itu lebih seperti itu sebenarnya diamnya di situ. Bukan berarti sama sekali tidak aktif. Bukan habis sahur tidur, bangunnya pas mau asar aja, enggak ya? Bukan. Itu dalam definisi diam di puasa. Ada lagi Pak Muid, dalam puasa itu orang kan banyak beraktivitas ya. Yeah. Ada banyak aktivitas yang ternyata dalam aktivitas itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisi kesibukan seorang, apalagi ini di Jakarta atau di kota besar. Orang itu hidupnya itu bertarung buat dirinya memenuhi kebutuhan hidup, entah pribadi ataupun keluarga, sehingga Ramadan yang kita harapkan sebagai bulan yang penuh amalan, banyak kesempatan beribadah, ternyata orang tidak sempat melakukan tarawih. Apalagi mungkin di kota besar itu orang baru selesai kerja itu pas mau maghrib nanti udah berbuka, ada selesai berbuka, pikiran udah pulang. Nah, ini bagaimana efektivitasnya beribadah orang-orang di kota-kota besar padat? Begini ya, kita harus memahami sekali lagi bahwa tarawih itu sunnah. Sunnah dan juga hukumnya sunnah. Artinya dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Nah, tidak wajib itu memberi kita pemahaman begini, bahwa ketika kita bisa melakukannya 2 rakaat, kita lakukan 2 rakaat. Kita mampu 4 rakaat, kita 4 rakaat. Kita lakukan seperti itu. Bisa lebih, bisa. Dan kemudian waktunya tidak terbatas pas habis sholat isya. Jadi misalnya kalau memang pulang kantornya jam 10, ya bisa dilakukan. Sempat 2 rakaat, 2 rakaat. Sempat 4 rakaat, 4 rakaat, tidak ada masalah. Tidak mesti harus berjamaah juga. Tidak harus berjamaah juga. Ya, tidak harus berjamaah. Jadi, nah itu mindset harus gitu. Jadi jangan misalnya ketika orang udah pada pulang taraweh nih, saya nggak bisa taraweh lagi, nggak apa-apa. Masih bisa taraweh. Ya, masih bisa taraweh. Bukan ini berarti menormalisasi orang tidak bertarawih selama Ramadan. Bukan menormalisasi, tapi memang hukum jadi gini, tarawih itu dalam sejarah memang tidak dikondisikan kayak kita sekarang. Di zaman Nabi itu orang bertarawih itu sporadis aja begitu. Lagi sholat tarawih, yang sana sholat tarawih, ini belum, nanti sholat tarawih lagi. Dia seperti itu. Jadi tarawih itu, bahkan arti kata tarawih itu artinya istirahat. Jadi tidak
maraton 8 rakaat kah atau 20 rakaat, tidak. Dia bisa terpisah-pisah sesempatnya. Sesempatnya. Oh. Hanya belakangan pada zaman kabarnya itu ya, mungkin saya bisa dikoreksi di zaman Umar itu kemudian seperti diformalkan. Ya, ada formalitas di situ, formalismenya. Itu pun juga bagus juga, bukan berarti itu buruk. Tapi jangan sampai menganggap itu kayak nempel ya, Isya, tarawih, witir. Itu sebuah momentum yang tidak bisa dilewatkan dan tidak bisa berpindah waktunya ke hari lain, tapi harus malam ya. Ya, tidak begitu. Itu saya kira itu yang pertama mau sampaikan. Jadi dia bebas, dia kapan bisa lakukan. Yang penting habis sholat Isya. Nah, yang kedua yang mau sampaikan adalah bahwa kita jangan melihat bahwa puasa itu kemudian membuat ibadah tarawih itu, atau ibadah itu hanya tarawih, hanya itikaf. Seluruh aktivitas kita beribadah dalam kehidupan, mencari nafkah, bergaul dengan sesama, itu ibadah semua. Itu ibadah semua. Jadi kalau dikatakan pahala sholatnya berlipat ganda, iya betul. Tapi pahala kerjanya juga berlipat ganda. Pahala mencari nafkahnya juga berlipat ganda. Pahala bersosialisasi juga berlipat ganda. Pahala dia membantu orang lain dalam hal yang bukan bantu masjid saja, itu juga berlipat ganda. Jadi tidak hanya itu yang berlipat ganda. Semua kebaikan mengalami pelipat gandaan. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika benar-benar tidak sempat tarawih atau hanya dapat 2 rakaat karena pekerjaan. Ya, itu pahalanya juga banyak mencari nafkah itu. Tapi kan dalam hukum syariah fikihnya tarawih itu ada yang 8 rakaat, ada yang berapa lagi? 20. Iya. Nah, kalau hanya menjalankan tarawih 2 rakaat, apakah itu memenuhi kaidah tarawih? Memenuhi. Jadi boleh orang syarat tarawih hanya 2 rakaat. Rakaat. Bahkan dalam riwayat sering disebut bahwa Nabi sendiri tidak selalu tarawih. Tidak selalu tarawih. Ini fakta baru nih. Iya, jadi diriwayatkan tidak selalu tarawih. Hanya kenapa kita perlu tarawih, apalagi kalau kita sempat, ya Nabi kan sholatnya banyak yang lain. Tahajudnya pasti nih beliau. Pasti. Nah, kalau kita tarawih juga enggak, tahajud juga enggak, kalau sempat ya kenapa kita tidak lakukan? Kalau sempat. Jadi itu. Jadi memang ada semangat belakangan yang tarawih itu seperti sesuatu yang begitu diwajibkan. Tidak salah juga dalam arti memang kita perlu melakukannya, tetapi ketika memang tidak sempat karena ada kesibukan, ya kita bisa menggantinya dengan yang lain. Bukan berarti kita menormalisasi orang di malam hari banyak beraktivitas di luar rumah, apakah di mall, apakah di pasar, ya mungkin ketika itu mereka dalam beribadah. Ya, berjuang hidupnya kan. Ya, itu kan bagian dari ibadah juga. Ibadah. Itu bahkan disebut jihad. Jadi mencari nafkah itu jihad. Jadi tidak hidup malah di masyarakat urban kota itu kita diberi begitu banyak pelajaran bahwa ternyata beribadah itu banyak bentuknya. Ya tidak harus kalau di desa kan seragam lah. Seragam ya, habis Isya langsung ke masjid. Iya. Habis ke masjid langsung sholat habis maghrib kayak Isya di masjid. Langsung tarawih, habis itu mungkin tadarusan. Iya, seseragam itu. Di beberapa masyarakat, di masyarakat kota mungkin ada, tapi mungkin secara ekonomi dia sudah mapan, udah passive income. Ya itu malah kalau perlu wajib tarawih itu orang seperti itu kan. Orang udah tidak lagi sibuk dengan dunianya ya. Iya, karena dunianya sudah cukup selesai ya. Sudah selesai. Anaknya mungkin sudah pada kerja dan seterusnya. Tapi ada orang-orang tertentu memang harus dihabiskan waktunya untuk itu. Makanya tadi dari awal saya selalu mengatakan beribadah, berpuasa bukan tentang orang lain, bukan tentang sedang menilai orang lain, tapi tentang sedang menilai diri kita sendiri. Ya, kalau memang kita cukup waktu bertarawih, bersyukurlah kita. Cara kita bersyukur kita manfaatkan untuk bertarawih. Tidak sedang menghakimi orang lain bahwa dia tidak sedang tarawih. Iya betul. Tidak begitu. Puasa itu diam, dan yang diam itu dia kita, bukan orang lain disuruh diam. Gitu. Ada juga anekdot di tengah masyarakat berkembang Pak, selama bulan Ramadan itu 10 hari pertama ramai masjid, 10 hari kedua masjid udah mulai bersepi, 10 hari ketiga itu ramainya tidak lagi di masjid tapi di terminal, mall, bandara atau segala. Itu bagaimana dalam pandangan Pak Muhyiddin itu? Saya
tentu tidak ingin menutupi ada sisi negatif dari Iya. situ. Tapi sekali lagi kita berpegang pada awal tadi. Saya tidak sedang menilai orang lain. Saya Hmm. sedang menilai diri saya sendiri. Mm. Kita begini, begini, Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Mm. Nah, siapapun yang membuat Ramadan menjadi spesial Mm. itu dapat pahala. Mm. Karena Allah sendiri menspesialkan Ramadan itu. Ya, menspesialkan Ramadan. Sehingga aktivitas apapun yang membuat Ramadan itu spesial, Mm. itu adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Ada kalau biasanya menjelang Ramadan ada tarhib Ramadan itu. Mm. Anak-anak SD, SMP itu bawa apa? Kalau di Oh. masyarakat Betawi sini bawa bunga-bunga itu. Aha. Di ujungnya jadi duit misalnya. Ah. Apa makna dari acara itu? Tertanam dalam jiwa dari sejak kecil bahwa ini adalah momentum yang spesial. Spesial ya. Oke. Bergembira. Bergembira. Ah. Nah, saya sendiri biasanya waktu kecil saya itu beli baju baru sekali setahun. Mm. Pas Ramadan, Ramadan. menjelang Lebaran. Ah. Artinya kemudian itu tertanam dalam perasaan betapa spesialnya ini Ramadan. Ah. Masing-masing orang punya cara untuk membuat Ramadan itu spesial. Ah. Nah, kita kan tidak bisa secara spesial itu dengan diam hanya berdoa, tidak. Ah. Ya, kita perlu ada materi yang berputar. Ah. Kita beri ke siapa? Apa kita diberi orang lain, kita kasih ke orang tua kita. Yang tua memberi ke yang lebih kecil, om ngasih ke ponakan. Itu kan mau nggak mau mungkin dia harus ke mall. Mau nggak mau dia harus ke pasar. Dan apakah itu salah? Itu tidak salah, itu justru baik. Ya, baik. Itu pasti baik. Karena kenapa? Itulah momentum untuk membuat Ramadan ini benar-benar spesial. Masing-masing orang punya caranya. Dan itu sangat bagus. Saya sendiri tertanam rasa Ramadan itu spesial. Ya karena saya selalu teringat. Sekali-kalinya saya dibelikan baju baru pas Ramadan. Gitu. Dan itu penting. Saya membawa itu hingga akhir hayat saya nanti. Begitu pula anak-anak nanti. Nah, puasa itu kan apalagi ya dalam surah Al-Baqarah 183 itu kan sawah orang yang takwa ya. Itu kewajiban. Puasa itu adalah rukun Islam, kewajiban. Nah, tadi kita bicara orang-orang yang terpaksa tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena kondisinya, apakah dia pekerja fisik? Iya, menarik. Yang bekerja fisik, apakah kuli bangunan, kuli panggul, kulinya. Seperti kita lihat sekarang di luar banyak orang kerja yang membutuhkan dia itu harus terbakar kulitnya di matahari karena untuk cari hidup. Iya. Sementara itu belum tentu dia lakukan hanya berapa hari. Bisa jadi pekerjaan itu sepanjang Ramadan. Iya, sepanjang Ramadan. Bagaimana mengganti puasanya orang-orang seperti ini? Kan ini kan wajib. Tadi Pak Mun bilang kan, ini kan ibadah juga. Kan ini pekerjaan itu ibadah. Sementara ibadah yang puasanya bagaimana? Ya begini, aturan dasarnya tetap seperti itu, bahwa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, baik itu alasannya syar'i, misalnya sakit atau dalam perjalanan, maupun selain daripada itu, maka dia wajib menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Nah, hukum ini sesungguhnya hendak menjaga kita. Ya, hendak menjaga kita. Sekali lagi saya tidak bicara siapapun orang lain. Saya menjaga diri saya agar saya tidak mudah meninggalkan puasa itu. Kenapa? Karena ingat, lebih sulit menggantinya di luar bulan suci Ramadan daripada di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Ketika bulan Ramadan kan orang semua berpuasa. Ya, ibarat di kantor Jawa Pos ini kan, kita berpuasa pada bulan Ramadan. Semua juga orang berpuasa, kita mudah. Coba di luar bulan suci Ramadan. Selain kita tidak ada yang puasa, kita sendiri berpuasa gara-gara harus mengganti yang kita tinggalkan kemarin, kan menjadi berat. Jadi aturan itu sesungguhnya untuk meringankan orang, ya, agar tidak melakukannya di luar bulan Ramadan, dan itu jauh lebih berat. Jadi itu adalah preventif sesungguhnya. Sebetulnya kan tidak ada niat juga dari mereka untuk tidak berpuasa. Mungkin pengen berpuasa, cuma karena keadaan membuat dia tidak bisa. Kalau dia berpuasa, tidak ada tenaganya untuk bekerja. Iya. Nah, artinya apakah di sini ada hukum fidyah itu berlangsung atau mengganti? Fidyah itu pada dasarnya hanya mereka yang sama sekali tidak bisa menggantinya. Ya mungkin karena persoalan fisik ya, atau karena ada penyakit yang kalau dia melakukannya malah tambah sakit, ya itu ya harus fidyah. Tetapi kita lihat fidyah itu kan harus meluangkan harta, iya kan. Sedangkan orang yang udah tadi cerita itu kan kemungkinan bermasalah di harta justru. Iya. Di harta. Iya. Jadi, menggantinya dengan harta gimana?
tidak punya. Ah. Kita tidak, ya sekali lagi saya tidak sedang menghakimi siapapun. Iya, kita Kalau enggak mau seandainya saya membalikkan kepada diri saya, maka saya ingin mengatakan begini, bahwa jangan-jangan orang itu pakai harta pun tidak punya, ya, untuk menggantikannya. Dan itu kan pernah terjadi. Ada riwayat nabinya yang Iya. mengatakan saya juga miskin nabi, ketika itu konteksnya beda sih. Beda, Konteksnya- tapi kan bisa sama ceritanya. Ah, ah. Waktu itu kalau nggak salah Orang yang melakukan berzina. berzina, Bukan melanggar karena berhubungan, karena dia suami istri. ya, Kan ada riwayat yang mengatakan, tapi saya juga miskin Rasulullah katanya. ya kata apa namanya, Hmm. bayar apa namanya, berpuasa 3 bulan berturut-turut. Iya, karena dia Kata- berhubungan. di siang. Kata beliau lah, ini sebulan aja nggak bisa. Ya, Apalagi 3 bulan berturut-turut. Ya begitu. memberi makan anak yatim pun saya juga miskin deh. Iya. Akhirnya kata Nabi, ini kurma bawa aja pulang. Iya. Buat dia. Ya, saya tidak ingin berlaku kayak Nabi ya. Iya. Tapi ya begitu mudahnya hukum Sebetulnya. syariat itu. Mm-mm. Pertama mudah, kedua bahwa dia berlaku buat kita. Kita tidak sedang melihat bagaimana orang lain. Mm-mm. Ya, yang bisa saya lakukan contoh seperti ini. Saya kalau sholat subuh itu ya berjamaah misalnya, saya kadang berhadapan dengan orang berpapasan dengan orang yang mau ke pasar. Saya menuju masjid, dia mau ke pasar. Nah, kita tidak bisa menghakimi dia, kita lebih mulia dari dia karena dia tidak sholat. Tidak. Ya pasti kemungkinan besar sih udah sholat, cuma buru-buru habis itu langsung ke pasar. Oh, lebih mulia saya dong. Saya kan sholatnya lebih tenang. Habis itu zikirnya panjang. Tidak sederhana itu kehidupan ini. Ada kemungkinan justru mereka lah yang pahalanya jauh lebih banyak. Mereka menggerakkan ekonomi. Orang seperti ini. Coba bayangkan orang-orang seperti ini tidak ada. Tidak ada yang menggerakkan ekonomi. Dia tidak ada yang ke pasar mengambil sayur, kebutuhan sehari-hari, sehingga memudahkan orang sekitarnya untuk belanja sayur, karena kalau semua harus ke pasar induk kan ribet. Tapi ya gitulah, orang ini barangkali pahalanya jauh lebih banyak dari saya tadi yang berjamaah. Itu ketika puasa, ibadah lain dari puasa debat selama bulan Ramadan. Ada lagi fenomena di tengah masyarakat kita di bulan Ramadan juga terjadinya. Tapi ini lebih cenderung terjadi di 10 hari terakhir. Terutama apalagi orang Indonesia ya. Ketika Ramadan itu selesai, mereka tuh akan pulang kampung berlebaran ya, Idul Fitri. Nah, fenomenanya adalah ketika orang yang akan mau berlebaran berapa hari menjelang Idul Fitri itu, mereka itu kan melakukan mudik. Perjalanan itu kan ada macam-macam. Ada yang naik pesawat, ada naik darat, ada naik laut. Tapi persoalan, walaupun dalam hukum agamanya mengatakan bersafar itu boleh membatalkan puasa, tidak puasa. Tapi fenomena yang terlihat, orang itu belum berangkat tapi sudah tidak berpuasa. Itu bagaimana pandangan Pak Muid? Kembali yang pertama tadi. Kalau saya melakukannya, maka saya pasti lebih sulit menggantinya di luar bulan suci Ramadan daripada bulan Ramadan. Maka kalau saya pertimbangannya, kalau hanya apalagi cuma naik pesawat misalnya, tidak sibuk, tidak capek-capek banget ya. Beda mungkin kalau mereka driver truk mungkin kesulitan lebih berbeda. Tapi kalau hanya misalnya driver tapi untuk keluarga sendiri, saya pikir lebih mudah lah. Coba jangan sampai tidak puasa, karena menggantinya jauh lebih sulit. Makanya saya mengatakan begini, dalam hukum fikih ada namanya rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Contoh, kalau kita musafir, kita boleh mengkasar atau menjamak sholat. Itu kan lebih mudah. Harusnya kita sholat asar sekarang, tapi karena sholat asarnya sudah dilakukan tadi waktu zuhur, maka kita tidak sholat asar sekarang. Tapi kalau Ramadan, kita tidak berpuasa gara-gara sakit atau dalam perjalanan contohnya, apakah itu rukhsah? Apakah itu kemudahan? Bukankah menjadi lebih sulit? Maka saya kadang bercanda dengan teman-teman. Sepertinya ini bukan rukhsah deh, bukan kemudahan, karena menggantinya kan lebih sulit. Beda kalau sholat tadi kan benar-benar kita tidak lakukan karena sudah dilakukan, sudah dijamak. Tapi kalau puasa tidak dilakukan sekarang pada bulan Ramadan, harus ganti dan persis dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Tidak ada pengurangan sedikit pun. Jadi bagaimana? Kemudahannya di mana? Sungguhnya kan tidak mudah, jadi lebih sulit. Mudah ketika Ramadannya aja diberi toleransi tidak berpuasa kala itu. Tapi kan menggantinya
pengganti itu wajib dilakukan ya? Wajib, dan itu sulit. Beda tadi sholat kan, sholat benar-benar dipotong dari 4 rakaat jadi 2 Dua. rakaat kan. Puasa enggak, jadi setengah hari kan enggak. Mm-mm. Enggak. Jadi itu saya pikir jangan-jangan bukan rukhsah, jangan-jangan bukan kemudahan. Mm-mm. Jangan malah mempersulit ya. Jadi saya pikir ya jangan terlalu mudah lah menghitung. Tapi ada juga seperti ini. Ada beberapa orang yang karena ya siklus alam haid misalnya harusnya mengganti sampai seminggu sampai 2 minggu. Nah, ada kan hadis mengatakan orang yang berpuasa tidak berpuasa pada bulan Ramadan terus menggantinya di luar bulan suci Ramadan, maka penggantian itu tidak akan sebanding meskipun orang itu berpuasa sebulan penuh. Tapi ini berlaku bagi yang sengaja tadi. Karena kalau mereka yang benar-benar hukumnya karena syar'i, menggantinya kan berat tadi. Jadi saya pikir mereka ini malah lebih banyak pahalanya di luar itu karena tantangannya jauh lebih berat. Oke. Pak Muid, dalam episode ini sebetulnya banyak yang kita bahas. Cuman podcast kita ini tidak beda dengan lain ya. Artinya waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan kita akan bisa ngobrol lagi lebih dalam lagi soal fenomena-fenomena orang Muslim berpuasa di bulan Ramadan yang perlu kita pecahkan. Dalam rangka mencari solusi, dalam rangka benarkah yang kita lakukan selama ini atau kesalahan, supaya pemirsa kita itu dan pembaca jawapos.com itu tidak lagi bingung. Oh, ternyata selama ini saya salah. Ternyata tidak ada. Allah pun menoleransi saya dalam melakukan ibadah walaupun bagaimana tadi. Oke, Pak Muid, terima kasih atas kehadirannya dalam podcast kali ini. Semoga puasa kita dilancarkan Allah SWT. Dan puasa ini kita sampai di akhir dan sampai kepada bulan Syawal juga nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.